Hai guys, ketemu lagi bersama Eva. Hari ini aku mau membacakan novel aku yang berjudul Eva Daily Life. Semoga suka ya, selamat mendengarkan. Setelah aku berbicara dengannya, kini Leona menjadi lebih tenang. Saat istirahat, dia yang mengajakku makan bersama. Dan kadang pula membahas lagu yang sedang dia kerjakan. Beberapa hari berlalu, akhirnya lagu yang dia kerjakan selesai juga. Aku mendapat kabar dari internet bahwa lagu itu akan rilis sebentar lagi. Maka itu, aku ingin mengucapkan selamat pada Leona. Hei, selamat ya sudah selesai mengerjakan lagumu. Leona tersenyum manis begitu melihatku. Makasih lagi, berkat kamu aku bisa sampai sini. Aku hanya menggaruk kepala, senang bisa membantu. Ah iya, hari ini pertemuan klub terakhir. Nanti mau aku ajarkan lagi? Boleh saja. Tapi, kenapa kamu bilang terakhir? Bukannya libur saja ya? Karena semester depan klubnya diganti sama yang lain. Dan kalian juga kebetulan ada keperluan. Jadi tidak bisa mengajar. Aku cemberut mendengar berita itu. Eman sekali. Leona tersenyum sedih. Iya juga. Tapi jangan khawatir. Walau klub tidak ada, ruangan ini masih bisa dipakai seperti biasa. Oke deh. Ya udah, bentar lagi kelas mau dimulai. Sampai ketemu nanti. Aku mengangguk. Ya, jawabku, lalu berjalan balik kelas. Namun, selama jalan pikiranku berputar. Yah, klub penyanyi ini terakhir. Kenapa sih? Setiap kali aku mendapat kebahagiaan, selalu saja ada rintangannya. Salah satu alasan aku bisa terus dekat dengannya, karena kegiatan kita sama. Kalau klub tidak ada, apa kita bisa saling ngobrol lagi seperti biasa? Waktu berlalu begitu cepat. Tiba juga di malam hari, saatnya mengikuti klub menyanyi. Siang tadi, sesuai janji, aku sudah latihan bersama Leona. Jadi, kali ini aku bisa membawakan lagu dengan baik. Baik, nomor sudah aku bagikan. Silakan naik ke panggung dan bernyanyilah. Aku mendapat urutan terakhir. Jadi, selama mereka sibuk menyanyi, aku mendengar lagu yang akan dibawakan nanti. Oke, selesai. Saatnya kelompok terakhir. Aku segera maju dan menyanyikan lagu. Karena belakangan ini sering latihan bersama Leona, aku jadi lebih percaya diri saat menyanyi. Suara yang keluar dari mulutku terdengar lebih merdu dari biasanya. Dan itu membuatku nyaman sekali. Hingga tidak terasa lagu yang kunyanyikan selesai. Bravo, kerja bagus. Aku tahu kalian semua bisa melakukannya. Anak-anak di sini juga ikut bertepuk tangan. Semua ini berkat Leona juga. Dia sering kali mengajarkan kita. Aku berpaling pada Leona. Benar juga. Kadang tiap aku kemari, aku selalu melihat Leona mengajarkan mereka cara bernyanyi. Bahkan, dua siswi yang pernah nyinyir padanya tutup mulut. Ternyata mereka hanya mau diperhatikan saja. Oke, sebelum aku mengakhiri kelas ini, aku ingin menyampaikan informasi. Sabtu depan kita akan ada acara klub gathering. Mohon datang dan tunjukkan bakat kalian pada peserta klub yang lain ya. Klub gathering, apa itu? Klub gathering itu acara kecil untuk para peserta klub sekolah, di mana mereka saling memberikan pertunjukan dan di malam hari akan ada sesi makan bersama agar bisa saling kenal sama anggota yang lain. Aku tertegun, kelihatan asik. Ketentuan lagu gimana? Boleh duet atau solo? Bajunya gimana? Untuk masalah baju, pakailah pakaian yang cocok dengan tema lagu kalian. Lagu boleh solo ataupun duet. Lagunya juga boleh cover ataupun baru, asal kalian nyaman saja. Siap! Oke, kalau gitu, kelas selesai. Kalian boleh pulang? Para anggota di sini berhamburan pulang. Ada pula yang masih menunggu, berbincang dengan kawannya. Jadi, kamu mau memilih lagu apa, Leona? Tanya Kayla yang menghampiri kita. Aku rencana mau menyanyikan lagu terbaruku. Sudah selesai ya? Sudah, semua berkat Eva nih, ujar Leona sambil merangkulku. Kayla terkekeh senang. Wah, syukurlah, tinggal latihan saja.
Leona tersenyum lebar. Iya, kalau kamu gimana Eva? Kamu mau membawakan lagu apa nanti? Aku tersenyum kecut. Sayangnya aku tidak bisa ikut, karena Sabtu itu aku sibuk. Kayla menatapku sedih. Oh, ya sudah, tidak apa. Kalau kamu berubah pikiran, kabari saya saja ya. Aku mengangguk. Aku sudah bohong sama Miss Andrea masalah klub. Mana bisa aku bohong masalah acara ini? Ponselku tiba-tiba bergetar. Ternyata Mr. Bernard bentar lagi datang. Aku pamit dulu ya. Jemputanku hampir datang. Sama, aku juga deh. Ungkap Leona sambil mengikutiku. Kita pun berjalan keluar bersamaan. Tidak terasa ya, tiba-tiba klub berakhir saja. Iya, karena klub tidak ada, mau tidak belajar bersama di sekolah mulai besok? Leona tersenyum sedih. Sebenarnya mau, tapi sayangnya mulai besok aku harus pergi keluar kota. Kenapa? Ada masalah yang harus aku selesaikan. Lalu, pelajarannya bagaimana? Aku sudah minta izin sama guru, dan dia akan memberi beberapa materi. Jadi, aku akan kembali minggu depan. Aku cemberut. Tenang, ini sementara. Aku pasti kembali. Dan kita masih bisa saling ngobrol. Jangan khawatir. Ujarnya untuk meyakinkanku. Aku tersenyum tipis. Baiklah. Setelah lama berjalan, kita tiba di depan gerbang. Sebuah mobil berwarna merah terlihat di depan sekolah. Tapi itu bukan mobil Mr. Bernard. Oh, jemputanku sudah datang. Ya sudah, aku duluan ya Eva. Seru Leona seraya masuk ke dalam mobil. Sementara aku nunggu jemputanku datang. Selama nunggu, pikiranku berputar. Klub sudah bubar. Leona tidak ada di sini. Apa aku bisa bertahan sendiri lagi? Setelah beberapa menit, jemputanku datang. Aku selalu senang tiap melihat Mr. Bernard yang menjemputku. Selama perjalanan, Leona tidak henti mengirim video lucu. Kurasa dia tahu aku sedih, makanya dia berusaha menghiburku. Aku pun membalas dengan mengirim video lucu. Aku tidak ingin membuat dia khawatir. Beberapa menit kemudian, aku tiba di rumah. Saat tiba di ruang tamu, aku mendapati Miss Andrea duduk di meja makan dan menatapku dengan geram. Ayo, jam berapa ini? Kenapa baru pulang? Loh, kan aku sudah bilang kalau tiap Kamis ada acara. Miss Andrea melipat tangan di depan dada. Jangan bohong, aku sudah tanya sama Giselle. Kalau tiap Kamis tugasmu selesai jam 5 saja. Aku menggigit bibir kesal. Dia tanya sama Miss Giselle. Jadi, 2 jam ini kemana aja kamu? Aku terdiam sejenak. Aku mengikuti klub. Untuk apa mengikuti klub? Tidak ada gunanya. Aku menelan ludah. Klub tidak ada gunanya, dia berpikir. Bagi Miss, memang tidak ada gunanya. Tapi bagiku, mengikuti klub ini memberi pertemanan baru, kehidupan baru. Walau bubar, aku berpikir ingin mencari lagi nanti. Cukup! Kalau kamu tidak nurut perkataanku, lebih baik kamu pindah sekolah. Apa dia bilang? Pindah? Berarti aku harus memulai hidup baru lagi, membangun pertemanan. Tapi semua itu bakal percuma kalau aku dikekang terus. Tidak! Apa kamu bilang? Aku tidak mau keluar. Kenapa sih Miss selalu mengekangku begini? Kamu sudah tahu kenapa? Kenapa? Apa karena masalah kasus itu? Itu sungguh tidak masuk akal. Kita bahkan sering pindah tempat. Miss tidak tahu, selama Miss mengurungku gini, aku kehilangan temanku. Kupikir aku bisa menemukan kebahagiaan dari hobiku. Tapi tidak. Lalu, buat apa sekolah kalau tidak bisa berteman dan menikmati masa mudaku? Semua yang aku lakukan untuk melindungimu. Meski kamu tidak melihat ada bahaya, tapi di luar banyak sekali bahaya. Miss melindungiku, tapi Miss tidak tahu perasaanku yang sebenarnya. Tangisku lalu berlari masuk ke dalam kamar.
Begitu tiba di dalam, aku membanting pintu dan merosot ke bawah. Aku sadar, inilah pertama kali aku melawannya. Biasanya, aku cukup takut membantahnya. Tapi ini sudah di luar batas. Gimana? Aku sendiri juga lepas kendali tadi. Aku memegang kepalaku. Kapan Miss Andrea bisa membebaskanku? Aku tahu kasusnya bahaya. Tapi separah itu ya? Sampai harus isolasi begini? Dan yang aneh, yang dijadikan ibu. Kenapa aku harus bersembunyi? Terima kasih guys sudah mendengarkan. Kalau kamu suka sama novel ini, jangan lupa tinggalkan komentar ya. Beritahu aku part mana yang bikin kalian suka. Oke, bye-bye guys and see you on the next video.